surah Al-Maun karena dalam salah satu ayat ini besar. Jadi yang suka bully-bully itu tidak berani. Dia akan coba itu bapaknya tentang. Begitu bapaknya meninggal, wafat, sakit, COVID kemarin, itu udah mulai juga sampai anaknya minta pindah sekolah. Jadi apa yang dulu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin hadirat jemaah salat subuh Masjid Al-Haq rahimahullah. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menunaikan kewajiban kita secara sempurna dengan melaksanakan salat subuh secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada para sahabat dan keluarga beliau. Bapak sekalian, pada subuh hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran surah yang ke-17 turunnya, yaitu surah Al-Maun. Dan kalau masih ada waktu, kita lanjutkan ke surah berikutnya, yaitu surah Al-Kafirun. Seperti kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, pada awal-awal pertemuan, bahwa kita ingin mempelajari Al-Quran dalam perspektif yang berbeda. Kalau biasanya kita mulai dari surah Al-Fatihah, karena kita memulai dari surah Al-Alaq, yaitu ketika surah yang pertama turun. Ini dalam rangka untuk kita sambil melihat step-step tahapan-tahapan turunnya wahyu. Walaupun tentu saja Al-Quran ini merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak bisa dipisahkan antara satu surah dengan yang lain, dan urutan surah dalam mushaf yang kita pegang itulah urutan surah yang merupakan tauqifi, ya, adalah keputusan final dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Jadi jangan kalau gitu saya mau mengaji, ya, ngajinya dari berdasarkan turunnya, itu tidak betul. Kalau kita ngaji tetap dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya berakhir dengan surah An-Nas, kalau mau urutan yang sebenarnya. Tapi kita ingin belajar sambil juga memperhatikan kondisi perkembangan dakwah Islamiyah pada masa Nabi, baik ketika di Mekah maupun di Madinah. Bagus sekalian, surah Al-Maun, Al-Maun artinya benda yang berguna, ya, benda yang berguna. Ya, mengapa disebut surah Al-Maun? Karena dalam salah satu ayat ini disebutkan wa yamna'un al-ma'un, dan mereka menolak memberikan atau membantu dengan barang-barang yang berguna. Ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Ara'aita ini adalah bahasa khusus Al-Quran, ya, atau bahasa yang digunakan oleh Al-Quran, dan dalam percakapan sehari itu tidak atau jarang digunakan. Jadi ini bahasa langit, ya. Kami sudah belajar dan juga mengajar bahasa Arab, itu jarang digunakan oleh guru-guru kita. Ara'aita, kalau kita biasa gunakan hal ta'rifu, ya kan di situ tahukah kamu, tahukah engkau wahai Muhammad, ara'aita, hal ta'rifu, ya. Jadi kita memang kadang-kadang sungkan juga menggunakan idiom-idiom atau bahasa-bahasa Al-Quran untuk percakapan sehari-hari, ya. Apalagi ini, ya,
ucapan yang berbeda dengan makna lafzinya. Kalau kita melihat dari segi kata per kata, A-nya di sini adalah A istifham, A untuk bertanya. Ya, itu biasa digunakan oleh Al-Quran. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu menghancurkan berhala-berhala, ya, patung-patung di di tempat ibadahnya masyarakat di situ, kaumnya. Nabi Ibrahim ini sudah kehabisan akal untuk meyakinkan masyarakatnya, kenapa kalian menyembah patung yang tidak berbicara dan tidak mendengar dan tidak bisa menolong. Akhirnya itulah dia hancurkan. Ada mengatakan kampaknya itu ditaruh di dekatnya si patung paling besar. Nah, tetapi begitu masyarakat melihat patung-patung yang kecilnya itu sudah berantakan, mereka sudah kasar kusuk. Ini pasti Ibrahim ini, karena dari kemarin dia nyuruh kita berhenti. Tanya Ibrahim, a'anta, apakah engkau? A'anta fa'alta bihaza, a'anta fa'alta haza bi'alihatina ya Ibrahim. Apakah engkau yang melakukan seperti ini pada Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhu. Dari situ Ibrahim memperlihatkan strategi. Ya, jadi untuk strategi yang penting itu saya kira boleh juga kita tidak mengatakan yang sebenarnya. Ya. Bal fa'alahu kabiruhu. Kata Ibrahim, yang melakukan itu, yang besar itu, katanya. Fas'aluhu in kanu yantiqun. Coba tanya kalau dia bisa bicara. Jadi kebohongan tanda petik ya, itu bukan kebohongan karena ingin mendapatkan keuntungan duniawi, kebohongan karena ingin terhindar dari masalah, tapi kebohongan dalam rangka mengajak mereka berpikir. Nah, kalau dia tidak bisa ngapa-ngapain, kenapa kita menyembah? Jadi ro'a aro'aita, ro'a itu melihat, menggunakan fi'il madhi berarti telah. Kira-kira kalau diartikan lafzi, sudahkah kamu melihat? Ya, sudahkah kamu melihat? Aro'aita. Tapi kemudian terjemahan tafsir juga mengartikan tahukah engkau, wahai Muhammad. Allazi yukadzibu bid-din, orang yang mendustakan ad-din. Orang yang mendustakan ad-din. Mendustakan itu artinya tidak percaya, menyangkal, ya, menganggap tidak ada, berbuat sebaliknya, namanya mendustakan. Artinya tak ada itu. Mendustakan. Pasangannya atau lawan katanya adalah yusaddiqu, ya, membenarkan. Jadi membenarkan, kalau kita membenarkan, oh iya benar, nah, berarti benar dengan segala konsekuensinya. Nah, ini teman Anda, iya ini teman saya. Setelah itu dia cuek, nah, berarti itu membenarkan tapi tidak konsekuen, ya kan? Oh iya ini teman saya, ini teman. Ya, jadi yusaddiqu seperti itu. Kalau yukadzibu, ada itu dan segala konsekuensinya. Ya, mendustakan. Adin ini kalau dalam surah Al-Fatihah juga diartikan hari pembalasan atau hari kiamat. Jadi adin ini berarti agama, adin, tetapi juga berarti hari pembalasan. Dalam konteks ini saya lihat memang ada dua. Kalau dalam tafsir kebanyakan mengartikan hari pembalasan. Tahu kalau orang yang mendustakan hari pembalasan, tidak percaya akan ada pembalasan dengan segala konsekuensinya. Kita kadang-kadang percaya mengenai iya ada hari pembalasan, tapi tetap aja melanggar. Nah, itu tadi tidak konsekuen. Yakin percaya akan ada hari pembalasan, tetapi sikapnya tidak mencerminkan itu. Seharusnya kalau yakin akan ada pembalasan, tinggalkan dong yang merugikan itu. Jangan lagi mau berbuat dosa karena akan dibalas. Jangan lagi menzalimi orang karena akan dibalas. Ya. Ada juga yang mengartikan adin adalah agama, orang yang mendustakan agama. Ini kita baca dalam terjemahan. Ya. Jadi kalau dalam tafsir itu adalah yaumul mahsyar,
kalau dalam terjemahan agama. Saya kira dua-duanya karena secara lafzi kedua-duanya sama ya. Bisa diartikan agama dan juga agama. Mendustakan agama maksudnya mendustakan Islam. Tahukah engkau wahai Muhammad, siapakah yang mendustakan agama itu? Siapakah yang mendustakan hari pembalasan itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang yang menghardik anak yatim. Kalau wadah membiarkan, kadang-kadang kita biarkan saja. Jadi ada anak yatim, ya kesusahan, biarin. Ada apa namanya keperluannya minta kepada kita, ya maaf, gitu, biarin. Nah itu masih biasa itu. Ya. Mungkin si ini tidak terlalu sakit. Ya. Tapi kalau datang apa pertama nah, itu namanya menghardik, mengusir. Ya. Seakan-akan dia tidak mau diganggu oleh orang-orang seperti itu. Tapi ini anak yatim yang pertama ini. Mengapa di sini anak yatim dipentingkan? Bapak Ibu sekalian, kalau saya sudah pernah juga kita sampaikan ya betapa beratnya perjuangan seorang anak yatim. Ya, Rasulullah SAW juga adalah yatim dan mungkin dan beliau dan Allah Subhanahu Wa Taala tahu betul penderitaan yang dirasakan oleh orang yang tidak memiliki ayah. Nah, anak-anak yang memiliki ayah itu kadang-kadang tidak peka ya. Oh iya, karena tidak pernah merasakan. Kalau berantem di sekolah, ini dulu ada beberapa yang cerita itu. Dikatanya dulu waktu ayahnya masih ada, ya kan? Nggak ada yang berani gangguin di sekolah. Karena bapaknya besar, tinggi besar. Jadi yang suka bully-bully itu nggak berani. Jangan coba ke bapaknya besar, bapaknya lengkap. Begitu bapaknya meninggal, wafat, sakit, COVID kemarin, itu udah mulai meninggal sampai anaknya minta pindah sekolah. Jadi apa yang dulu waktu ayahnya masih ada, itu kemudian berbeda dengan ketika ayahnya. Itu salah satu contoh saya banyak Pak. Ya. Jadi janganlah menghargai. Kalau tidak bisa membantu, ya biarkan aja. Maaf dan tapi alangkah baiknya kalau kita bisa membantu. Saya kira di masjid kita ada program ya. Jadi ya selain partisipasi kita ya namanya ibadah itu kan sama seperti atau mirip dengan hidangan. Kita walaupun penggemar rendang misalnya, orang bilang atau orang kita juga karena semua kan kalau rendang terus kan kurang asik juga. Ya. Jadi kalau nyumbang ya kan nyumbang fisik aja, pokoknya kalau semen kasih saya, tapi kalau yatim jangan. Nah, itu rendang aja itu makanannya. Nah, padahal kan ada tongseng, ada apalagi ayam bakar. Jadi banyak hidangan kalau kita beramal yang gado-gado. Jadi janganlah menghardik anak yatim. Kalau perlu dan Nabi SAW itu menjanjikan saya wa kafirul yatim fil jannati hakaza. Ya, Nabi menunjukkan tangannya begini. Saya nanti di surga itu sama orang yang penyantun anak yatim itu berdekatan seperti ini. Ya, karena beliau ya, yatim ya waktu kecilnya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, kemudian tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Di sini diambil peran Yahud ya, menjadi pioner, menjadi motivator, menjadi apa panitia. Ya. Jadi kalau itu sekalian, walaupun kita tidak mampu, ya, mungkin kita ingin juga kita memberi makan, ya, mengajak orang-orang makan, orang miskin. Memberi sedekah kepada mereka, ya. Tetapi sebenarnya yang lebih mantap itu bisa mengalahkan kebaikan daripada orang yang memberi makan orang miskin. Kalau kita menjadi agennya,
menjadi motivator. Aduh, siapa di sini kita ini orang-orang yang warga kita yang lagi dapat proyek atau lagi naik pangkat atau lagi apa? No, kita harus naik pangkat atau habis dapat proyek, ya, bikinlah apa namanya, makan-makan acara. Oh gitu ya. Waduh, saya nggak ada waktu. Nanti saya ngurus. Siapin aja budgetnya. Siapa yang mau diundang nanti saya kerjain. Nah, bisa gitu. Jadi mandalla ala khairin falahu ajrun man amila bihi, itu hadisnya. Kalau kita sebagai agen kemudian apa berhasil menggolkan satu proyek, nah kita juga dapat itu. Kalau si apa tadi donatur ini mungkin hanya satu kali memberi makan karena kita rayu-rayu tadi, nah, habis itu kita lagi ke yang lain, banyak yang bisa kita lakukan. Jadi itu isyarat ya menganjurkan memberi makan. Memberi sendiri tentu lebih bagus ya kalau kita punya. Tapi kan kalau kita punya, nah sekarang ini yang punya ini, apalagi dengan kondisi ekonomi sekarang ini ada yang boleh menurun, ya kayaknya semakin jarang yang kayak makan-makan gitu ya. Dia aja semua. Dulu kan masih suka ada naktir-naktir, ayo kita makan-makan di mana gitu ya. Nah itu. Nah, jadi poinnya di sini adalah menganjurkan. Kalau menganjurkan, kalau kita sendiri punya, tentu nanti orang bilang, ah ini mau menganjurkan terus, dia juga punya duit, nggak pernah ngajak-ngajak ya. Jadi kalau kita berani untuk mengajak, pasti juga kalau kita punya memberikan contoh dulu dengan diri kita sendiri. Jadi ambil miskin. Yang mana kalau orang miskin itu? Orang miskin adalah orang yang kekurangan, yang tidak cukup. Kalau miskin, ya atau fakir itu dua kata yang selalu beriringan. Jangankan miskin, apalagi fakir. Fakir itu lebih miskin daripada miskin. Kita pernah mendengar apa namanya definisinya itu. Kalau miskin itu punya penghasilan ada termasuk dalam sebulan mah ada gitu kan, apakah apa uang hasil mana ya, apa taksi atau apa sewa penyewaan atau hasil kerjaan ya, tenaga dan seterusnya, tapi nggak cukup ya. Kalau sendiri mungkin cukup sendiri, tapi kan punya istri, punya anak, yang jadi kekurangan. Kalau fakir yang tidak ada profesinya, nggak ada serabutan, kalau ada, kalau nggak ada kerjaan. Tapi kalau miskin tadi masih ada ya. Itu kira-kira lebih. Jadi kalau miskin pasti fakir ikut ya, memberi makan orang fakir miskin. Itulah. Jadi waktu sekalian, dari sini terlihat bahwa agama kita itu tidak selalu dan tidak melulu memuji-muji orang yang harukai sujud. Memang yang rajin sholat, yang rajin ruku, yang rajin sujud itu mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka yang punya apa ini fungsi sosial yang menetralisir kekurangan-kekurangan yang terjadi di masyarakat, dia melihat bahwa ada orang kekurangan makan di sana, kirim. Di sana ada orang kekurangan apa baju, kirim baju. Oh di sana hampir putus sekolah karena tidak mampu bayar SPP, bantu. Ya. Kita tidak mampu ajak yang lain, ayo kita sama-sama donatur. Jadi orang-orang seperti ini, walaupun tidak terlihat misalnya ya bajunya juga ya tidak jarang pakai baju koko, pakai baju kaos lah, ya kan? Ya, mungkin tidak setiap hari ke masjid misalnya ya, tapi amalan sosialnya ini banyak. Jadi itu tidak bisa makanya kita tidak bisa melihat orang dari tampilannya. Sama-sama mulai di sisi Allah. Orang yang apalagi kalau dua-duanya, ini lebih bagus lagi. Sudah pun ibadahnya bagus, ibadah makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan didukung juga oleh ibadah-ibadah sosial. Fawailul lil musallin, maka celaka atau neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Nah ini sebenarnya kadang-kadang
bikin tersinggung juga ya. Masa kita sudah sholat masih celaka gitu ya. Makanya ada beberapa guru kita dulu tidak mau berhenti di situ kalau baca Al-Quran, kalau ngimamin tidak mau berhenti di fawailul musallin, mesti lanjut. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Tidak mau fawailul lil musallin, tidak mau. Nah, walaupun kaidah di qiraat itu sebaik-baik tempat berhenti adalah di akhir ayat. Sebaik-baik tempat berhenti itu adalah di ayat. Jadi tidak apa-apa sebenarnya karena ini adalah satu kesatuan. Hanya tidak tega saja beliau. Orang sholat tapi celaka. Nauzubillah kan. Nah, ayat ini siapakah al-musallin yang celaka itu? Nah, di sini ditafsirkan lagi di ayat berikutnya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Kita biasa kalau lupa lalai itu ada namanya sujud sahwi, ya kan? Nah ini sahwi itu satu akar kata. Kalau kita sujud sahwi kan karena kita sujud karena tidak sengaja kan, tidak sengaja lupa tahiyat, tahiyat awal. Ya, kalau lupa jumlah rakaat dan seterusnya itu sujud sahwi. Lalai dari sholat. Di lalai ini lebih ringan sebenarnya daripada sengaja. Lebih ringan kalau kata-katanya ya. Jadi seakan-akan itu karena banyaknya proyek ya, lupa sholat. Ya. Kadang-kadang zuhur kelewat, asar kelewat, macam kelewat. Nah, itu lalai. Salah satu maknanya itu. Jadi dia tidak memperhatikan lagi waktu sholat. Tenang masih ada Jumat, tunggu Jumat aja. Kalau Jumat lagi suka keteteran nanti masih ada hari raya nanti aja kalau pas Idul ya ada hari Fitri ya. Itu tidak betul. Ya. Jadi kita kalau kita mau tidak sahur dalam sholat kita ya harus betul kita jaga itu. Ya, jangan sampai kelewatan. Jadi kalau mau pergian sudah dipikirkan nanti kita sholat di mana? Oh nanti karena kita perjalanan panjang nanti kita di rest area kilometer sekian. Nah, sudah ada planning lagi. Atau ya sholatnya ini memang dia sebenarnya sholat ini karena pura-pura. Ya, jadi bukan sholat beneran. Ya. Sholatnya kalau ada orang yang lihat, begitu tidak ada yang lihat tidak sholat. Nah, kalau laki-laki kelihatannya, kalau ibu-ibu itu biasanya, ayo kita sholat lagi halangan. Ternyata ada yang dia menghitung, ini ibu kok halangan terus. Jadi, itu memang lalai, sahur. Ini muslimnya, karena kalau yang tidak muslim yang tidak disuruh sholat, ini muslim. Jadi orang kan menunggu. Jadi bapak sekalian, walaupun tugas pengawasan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikat yang mencatat, sebenarnya ya kalau kita di kantor, kita di mana, ada juga yang memperhatikan itu. Wah ini bapak ini seminar dari pagi sampai sore, breaknya cuma break di itu doang, kopi break ya, nggak pernah ke musola ini nggak sholat, ya. Ya bukan untuk disampaikan kemana-mana, ya jadi setidaknya jangan sampai terjadi pada diri kita. Nah yang lebih ringan tapi juga dianggap sebagai makna sahur itu adalah sholatnya bacanya apa, pikirannya kemana. Nah itu juga ya. Jadi banyak maknanya itu. Kita usahakan dan jangan sampai masuk kategori ini. Ya usahakanlah khusyuk. Ya walaupun tentu saja namanya khusyuk ini sangat abstrak dan sulit juga didefinisikan. Karena namanya pikiran ini kemana-mana. Kadang-kadang kunci yang hilang itu ketemunya pas lagi sholat. Oh di situ tadi. Iya. Itu banyak
ide-ide yang muncul ketika sholat itu. Entah entah itu kadang-kadang kenapa ya, apakah itu adalah hidayah atau itu dari setan. Itu idenya muncul ketika sholat. Nah, tetapi di sini diartikan lagi siapa orang yang lalai dari sholatnya itu alladzina hum yang musallin tadi ya, celaka itu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Yang mana itu alladzina hum yura'un. Nah, itu yang paling paten itu orang yang lalai sholatnya itu adalah orang-orang yang riya. Riya itu adalah perasaan ingin dilihat orang, berbuat baik karena orang, apapun dilakukan karena orang lain, sama sekali tidak memperhitungkan Allah. Itu dia. Jadi kalau tidak ada lagi orang, tidak ada lagi apa itu namanya imbal baliknya, tidak ada kalau dulu waktu sebelum pemilu itu apa keuntungan elektabilitas, ya kan? Nah, dia tak mau nyumbang. Wah, di situ ada wakil miskin di sana. Sumbanglah, ya kan? Pas mau ke sana menyumbang, lihat, oh bendera partai lain di situ. Wah, jangan kita nggak jadi. Loh, kenapa nggak jadi kok? Oh, itu kan pas masanya si itu. Nah itu. Jadi dia mau menyumbang, tetapi harus ada efeknya, harus dilihat orang, harus dipilih. Nah itu kayaknya calon-calon itu bermasalah dari situ mulanya. Jadi ketika jadi benar-benar terpilih, tapi karena sedekah-sedekahnya itu karena bukan karena Allah ya, tapi karena apa itu? Karena suara, angka, ya akhirnya hidayahnya kurang. Jadi kita doakan supaya wakil-wakil kita itu ya tidak seperti itulah. Jadi yang paling parah di situ adalah orang-orang yang riya ketika sholat. Jadi ketika dia sholat itu karena ingin dilihat orang, ingin dianggap soleh, dianggap alim, ya, jangan sampai itu terjadi. Tetapi mana kembali banyak ya. Jadi riya ini adalah salah satu makna dan makna inti daripada ayat sebelumnya, yaitu alladzina hum fi sholatihim sahun. Tapi sahun ini oleh mufassir kita banyak. Itu tadi yang saya sebutkan, ada yang sholat tapi kayak robot aja, nggak ada ya, pokoknya imam takbir ya. Tidak peduli sama sekali dengan sholatnya, tidak mau belajar tentang sholat dan seterusnya. Wal wayamna'un al-ma'un. Nah ini dia. Jadi selain daripada riya yang disebut orang yang salatnya itu tapi celaka, salat tetapi tidak dianggap, itu adalah yang na'un al-ma'un. Tidak mau membantu dengan benda-benda yang ringan, benda-benda yang sepele. Tetangga lagi hajatan, mau pinjam panci, nggak boleh Pak, ini masih baru. Macam-macam. Yang ringan-ringan ya, kalau yang berat jangan. TV baru yang udah dipinjam buat itu ya jangan. Yang ringan-ringan, pinjam sendok, pinjam, nggak boleh. Lalu sholatnya gimana? Sholatnya rajin, sholatnya ini, tapi kok mau pinjam ini aja nggak boleh. Ya, jadi ini al-ma'un ini ya definisinya diserahkan kepada kita ya. Mana sih yang ringan-ringan itu ya? Panci, piring, gelas. Ya. Nah, bagi levelnya sendiri ya. Yang banyak karpetnya ya pinjemin karpet lah. Iya, tapi nanti ini ya laundry 2 kali ya. Berat juga syaratnya. Jadi karena kita bertetangga ini ya, kalau al-ma'un ini terlaksana dengan baik Bapak sekalian, tidak perlu kita semua punya kursi banyak, tidak perlu masing-masing punya panci banyak. Jadi kadang-kadang orang itu karena tidak mau mengandalkan tetangga,
lemarinya penuh dengan perabotan. Oh nanti kita kan mau hajatan, kalau kita syukuran mengundang 100 orang, kita harus punya 100 gelas, jangan pinjam ke tetangga. Jadi lemarinya penuh dengan gelas, penuh dengan piring, penuh dengan panci. Nah, begitu tidak muat, bikin rumah yang besar lagi katanya, tidak muat. Ya, itu tidak begitu sebenarnya, tidak perlu, kan ada tetangga. Jadi kita cukup untuk keluarga diri kita dan keluarga kita ya, keluarga besar ya, terlalu banyak juga ya. Jangan juga tiap hari pinjam, gitu apa? Mulai kampung datang pinjam pinjam pinjam. Sesekali kalau kita ada hajatan ya, yang tidak perlu, yang tidak digunakan seterusnya lah. Ya, karena kadang event-event tertentu saja. Nah, tapi yang minjem juga tahu diri loh. Kalau nggak diminta, nggak dibalikin. Kacau juga ini yang minjem. Kadang-kadang begitu. Minjem ini sudah selesai dipakai, kok belum balik-balik ya. Nah, kayaknya malas minjemin lagi. Ya kalau begini wajar ya. Nah, tapi kalau yang memang tidak ada urusan, tidak ada beban tadi, ya pinjam ya kasih pinjam. Normal. Jadi Bapak Ibu sekalian, agama kita ternyata juga tidak harus sesuatu yang bombastis. Jadi kalau kita mau membantu, oh, jangan menunggu ya nantilah kalau saya sudah proyeknya sudah jalan, ini sudah duitnya sudah banyak baru saya bantu. Sekarang masih ini masih nanti aja ya. Enggak. Kalau sudah sekarang, apa yang ada sekarang pakai. Karena yang ditunggu itu belum tentu datang. Kadang-kadang kita selalu berharap mau yang besar, tetapi yang kecil-kecil dilewati, gampang nanti kalau saya sudah ini ya, semuanya nanti. Pinjamin aja ya, itu mah nanti aja kalau saya sudah ini, nanti saya pinjamin deh berapapun gitu. Jadi nanti semua, kayak tidak ada yang nanti aja. Padahal kalau minjem, tapi ini udah ceknya sudah, misalnya ya, mau apa ini gelasnya sudah agak kusam, ininya sudah ini, kenyataannya begitu ya. Ya enggak apa-apa kalau dia mau pinjam ya bawa aja. Jangan bawa itu kayaknya nanti saya malu. Padahal enggak apa-apa, saya cuma butuh ini buat. Oh jangan itu jelek. Nah, jadi agama kita ini menghargai yang besar-besar, tapi juga tidak menyanyiakan yang kecil-kecil. Bahkan yang kecil-kecil ini, terutama dalam hubungan dengan rumah tangga. Jadi Bapak Ibu sekalian, inti daripada ayat ini adalah bahwa ya akan ada hari pembalasan. Yang dua ya, kalau kita artikan tadi hari pembalasan, maka akan ada hari pembalasan. Ini yang bisa menjadi motivasi kita sebenarnya. Bapak Ibu, jangan ragu-ragu untuk menolong orang. Karena semua dicatat oleh malaikat. Jangan ragu-ragu untuk bersedekah, jangan ragu-ragu untuk berdonasi, jangan ragu-ragu. Semua itu akan dinilai. Tentu saja dengan logika juga ya. Saya juga rajin sedekah Pak. Sedekah di mana? Lampu merah. Setiap lampu merah dia kasih uang banyak. Ternyata begitu diperiksa, ini lampu merah ini adalah pengemis profesi. Dia mengemis saja minta, ternyata rumahnya bertingkat di kampung. Nah itu keliru juga. Jadi kita juga perlu bersedekah. Melihat juga efektivitasnya ya. Termasuk dalam hal ini adalah kaum kerabat. Kadang-kadang kita ini terkenal sebagai donatur di mana-mana, ya. Ternyata ada keluarganya yang dilupakan. Sementara si keluarga ini juga malu. Jadi makanya itu lil aqrabin ya. Kalau kita punya sesuatu yang bagus, coba ingat-ingat siapa yang orang terdekat kita dari sisi keturunan ya, sisi darah dulu. Ya. Jangan sampai kita sudah terkenal sebagai orang baik, tetapi kalau keluarga yang minta justru ini dicuekin, ada juga yang begitu. Khawatirnya ya. Ternyata dia juga pengen terkenal, jadi terkenal sini kalau keluarganya itu tidak butuh, oleh keluarganya mungkin ya, dari ke kampung yang tidak terkenal, ya, malu disebut orang kampung situ ya, itu kayak maling kundang, malu.
Jadi pesohor tetapi malu disebut keluarganya, tidak ingin, bahkan tidak mau pulang kampung gitu. Jangan juga seperti itu. Akan ada hari pembalasan, akan ada hari kiamat. Atau adil agama ini agama kita adalah agama yang sangat bernilai. Tidak akan ada lagi agama setelah Islam. Berapapun usia dunia ini, ada yang mengatakan masih sekian miliar tahun, tetap agama Islam yang seperti sekarang ini akan berlaku sampai akhir zaman. Tidak ada lagi nabi baru, tidak ada pembaharuan lagi, sudah final itu. Ya, makanya kita salah satunya kesyukuran kita itu adalah termasuk daripada umat Nabi Muhammad SAW. Nabi ketika wafat sudah dipastikan, ya, karena dia gelisah begitu memikirkan umatnya. Umatku ini kan umurnya pendek-pendek, ya. Jadi khawatir nanti ketika ya, Nabi ini juga ingin menunjukkan prestasi di antara teman-temannya sesama Nabi. Jadi Nabi mengatakan, tazawwajul walud al wadud fa inni mukatsirun bikumul ummah. Jadi Nabi itu sebenarnya ingin juga supaya umatnya ini banyak. Jadi kalau menikah, menikahlah dengan al walud, ya, wanita-wanita yang subur, al wadud dan romantis, ya, supaya anaknya banyak. Saya waktu itu ada program KB, ya. Tapi itu sebenarnya kita diminta untuk. Tapi bukan hanya kuantitas, Nabi juga menginginkan kualitas. Nah, kita ini, ya, walaupun umurnya pendek, 70-80 tahun. Nah, kalau dulu kan sampai ratusan tahun. Nah, bayangkan kalau ratusan tahun berapa ibadahnya. Tetapi Jibril kemudian meyakinkan Rasulullah SAW, wahai Muhammad, berapapun atau betapapun kondisi umatmu, surga tidak akan dibuka untuk umat lain sebelum umatmu selesai urusannya. Nah, ini Nabi itu lega juga mendengarkan hiburan dari Jibril, ya, bahwa ternyata nanti umat saya ini istimewa. Saya kira umat-umat lain juga akan cemburu lah, ya, dengan Islam. Mana ada ibadah atau syariat yang begitu terstruktur? Ada 5 rukun Islam. Syahadat sudah selesai, ya. Ya, kita sholat syahadat. Salat 5 waktu. Kelihatannya itu banyak, tapi juga sebenarnya tidak banyak. Kelihatan sedikit, tapi juga tidak sedikit. 5 waktu, 5 kali sehari kita harus laporan. Kalau sekali seminggu, sekali seminggu itu kan lama. Sudah lupa kali. Kita kayak ngaji pakai ini. Apalagi sebulan sekali. Nah, tapi kalau seminggu sekali ini kan banyak materi pelajarannya juga. Sebenarnya seminggu sekali kan, setiap ahad kan ada. Kita mana lagi ada korbannya. Yang lain kan disuruh apa ya? Saya juga tidak ngerti, ya, agama-agama lah. Agama-agama itu tidak jelas dan sangat sedikit. Kalau kita kan mau Idul Adha ada kurban, ada Muharraman, ada Mauludan, macam-macam. Jadi apalagi Ramadan, meriah 1 bulan kita meriah. Setiap sore tahajud dan seterusnya. Ada tarawih, ada ceramah tarawih, ada i'tikaf, ramai. Membagian kita punya kapal, sekarang semua jutaan umat Islam berkunjung ke sana, berdesak-desakan, tidak kenal lelah, bahkan senang walaupun menderita, secara fisik, ya, tapi senang. Nah, malah. Jadi, ya kita lah, ya, kita tidak usah mengurusi orang lain, tapi kita mensyukuri agama yang sudah dihidayahkan kepada kita ini, kan? Ya, tadi menjaga hal-hal jangan sampai kita termasuk orang yang mendustakan. Terakhir, ya, kita dua aspek itu, ya, aspek ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu
tadi rukun Islam itu sholat, puasa, zakat, haji, ya, yang berkemampuan, dan juga sosial. Sosial kita ini juga penting. Supaya tetangga-tetangga ini jangan terganggu dengan kita, ya. Supaya tetangga-tetangga ini merasa bersyukur karena ada kita di sana. Supaya tetangga-tetangga ini menjadi bahagia karena kita ada di sana. Jangan sebaliknya. Nah, dimanapun kita berada, kita menjadi orang yang menjadi duri dalam daging. Jangan. Kalau nyetel musik keras-keras, kalau bakar sampah, apa itu mengganggu tetangga. Seminimal mungkin kita, dan saya lihat di alhamdulillah ya di komplek kita ini tercapai lah sedikit banyaknya kita saling menghargai, saling membantu ya. Itu tentu saja karena kebaikan dari teman-teman kita yang senior ya sudah menjaga komplek ini akhirnya terpelihara ya, tidak sama komplek lain ya, yang banyak kasus dan sebagainya. Itu barangkali pengantar kita, insya Allah saya agak kurang kalau kita lanjutkan pada surat berikutnya. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas surat Al-Kafirun, yaitu tentang dialog Nabi SAW dengan orang-orang. Namun itu mungkin ada yang ingin disampaikan oleh sekalian, silahkan kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu, ada pertanyaan atau tanggapan, kita persilahkan. Silakan Pak Sadi. Ya. Ya. Oke. Iya, bagus sekalian. Memang mengenai kurban ya. Jadi karena kita sudah mendekati kurban ini, yang pertama adalah bahwa siapapun kita kalau memiliki persediaan selama 3 hari, jadi dalam 3 hari kan kita masih bisa makan. Ya, dalam 3 hari kita masih bisa makan, tidak ada apa itu namanya penagih yang datang dalam 3 hari, tidak ada yang utang yang jatuh tempo dalam 3 hari itu, dan cukup untuk satu paket kurban, maka berkurban. Karena itu dianggap sebagai kelapangan minimal. Yang mana yang bisa dimaksud dengan, karena ada hadis Nabi mengatakan maka adalah rusak. Siapa memiliki kelapangan kemudian tidak berkorban, maka tidak usah ke masjid, jangan mendekati mushola kita. Terus didiskusikan yang mana itu memiliki kelapangan. Fuqaha mengatakan ya, orang yang masih bisa makan minum dalam 3 hari ke depan. Jadi masih ada beras kira-kira sekian liter, masih ada persediaan belanja untuk selama 3 hari. Nah, di luar itu kita mampu untuk membeli satu paket. Sekarang berapa paket minimal Pak? Kalau patungan sapi 3,5 juta. Ternyata ada bongkar-bongkar nih, ada di rekening 4 juta, 3,5-nya bisa dipakai untuk kurban. Jadi kurban ini bukan untuk orang kaya Pak ya, bukan untuk orang kaya. Kalau zakat mal itu orang kaya. Karena zakat mal ini orang harus punya uang 100 juta di rekeningnya, tidak dipakai dalam setahun, berarti kan kaya, ya kan? Saldo 100 juta, nah itu berarti cukup nisab, kaya. 96 gram emas, logam mulia, yang harganya sekarang naik terus ya, dia berbahagia yang punya emas. Tapi kalau kurban tidak mau orang kaya. Siapa yang punya cukup paket kurbannya, tadi yang paling
minimal itu adalah 3,5 juta karena sapi ya, kok kambing kayaknya lebih mahal. Maka hendaklah berkorban. Urusan nanti, tapi kan nanti bulan depan ada tagihan, ada cicilan rumah. Saya kira cicilan sudah habis semua di sini ya. Kecuali diperbarui, nah, kalau diperbarui masih ada utang. Tapi gria ini saya kira kita hitung-hitung itu kan sudah 15 tahun lebih sudah lunas semua. Kecuali kalau ada top up nambah. Masih lah itu kan masih 2 minggu masih bisa lah nanti nyari. Ya kan. Pokoknya ini momen kurban ini kan cuma sekali setahun dan waktunya terbatas. Kemudian ya itu tadi ya, kalau kita makan menyembelih sapi, menyembelih kambing, yang kita pakai kan cuma dagingnya saja. Jadi yang bermanfaat itu cuma dagingnya saja. Bulu-bulunya, kukunya, apanya itu nggak pakai. Nah, kalau kurban kita pakai semua, dihitung semua. Jadi bulunya, kukunya yang tidak dimakan ya, apalagi yang dimakan. Sedangkan yang hanya terbuang saja itu, yang tidak dipakai itu dinilai pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana dengan gimana kita berkorban? Ya, tidak disampaikan dengan tegas, ya. Tidak disampaikan dengan tegas. Yang disampaikan itu adalah seorang yang berkorban maka dia boleh, ya, boleh sepertiga untuk dirinya dan keluarganya, sepertiga untuk kerabat dan sahabatnya, dan sepertiga untuk fakir miskin. Itu namanya petunjuknya ya. Jadi sepertiga untuk dirinya, sepertiga boleh ya, boleh untuk dirinya sepertiga. Kemudian jadi nanti bapak wanita mungkin mendapatkan titipan itu, Pak nanti ini bawa ke rumah ya, ini bawakan ke si A, ya. Nah ini silahkan dibagi. Ya. Sepertiganya itu untuk mustahil, tapi sepertiganya itu jadi 2/3 itu bisa direkomendasikan. Ya tetapi yang kira-kira yang sudah apa? Jadi memang ini korban ini dua ya, dua dimensi ya, dimensi daripada penyembelihannya itu sendiri dan dimensi fakir miskinnya. Bukan apa urusan miskin semua, bukan. Ya. Jadi kalau zakat sedekah itu kan orang miskin sebenarnya fokusnya. Tapi kalau korban itu bukan miskin semua, sepertiganya kan. Tapi harus kembali. Siapa yang menyembelih sebelum waktunya tidak dihitung. Siapa yang menyembelih setelah waktunya juga tidak dihitung. Jadi ada dulu ya karena biar sekalian dinikmati setelah sholat id kan begitu ya. Biasanya habis sholat id pengen makan daging. Kalau mau korban kan masih sore, ya. Jadi malamnya dari potong duluan, didiatkan sebagai korban. Kata Nabi tidak harus diulang itu, harus korban lagi karena itu sedekah biasa. Jadi sedekah itu dianggap biasa kalau dihadapkan dengan korban. Ini jadi korban ini di darahnya itu yang sering disebut ya, darahnya, bulunya, kukunya. Oke, nah, jadi saya kira Pak Irin itu hanya melihat kepada sisi urgensinya saya kira ya. Kalau di kampungnya memang jarang yang korban, tidak pernah makan, jangankan 3 hari ya, kan 3 hari ya. Besok ntar malam aja nggak tahu bingung makan apa, gitu kan. Besok apa lagi di boro-boro untuk bikinin kurban. Ya. Kalaupun ada pesta-pesta ya makan-makan juga enggak, karena mungkin kamu itu miskin semua ya, jarang sekali makan daging yang namanya. Padahal kalau secara cita rasa memang saya kira sepakat ya bahwa di antara sekian banyak makanan daging termasuk posisi yang elit ya, gitu. Dan harganya juga mahal kan. Berapa sekarang? Yang sering makan daging itu tahu kan. Nah ada juga memang yang mengatakan ya masa di sini nyari duitnya di sini tapi sedekahnya di kampung. Ya ini kan kita globalisasi ya, jadi jauh gitu ya. Nah jadi saya kira saya tidak terserah di mana kira-kira merasa apanya itu, merasa iya,
plongnya itu kok saya merasa kan ada yang istiqomah ya tanyalah diri kira-kira di mana kita ya, oh, di komplek-komplek yang ini ya, saya, saya kira di dunia ini juga sudah termasuk elit ya, nah, yang menengah lah ya, nah, jadi mustahilnya gitu lah dan tapi kita harus yakinkan ya kadang-kadang juga mustahilnya double-double jadi begitu karena raja bikin proposal sana dari sana dapat sini dapat gitu ya. Jadi tidak ada ketentuan ya saya kira di mana nah tapi kalau lebih ya, jadi misalnya 2 kambing nah, ya sudahlah di sana satu di sini satu patungan di sini satu patungan di sana satu kalau sapi sekalian sendiri kebanyakan ya, mungkin nggak nyampe apa namanya persediaannya tapi kalau satu paket kelebihan waduh saya mampu tidak nih punya uang 10 juta pengen korban jadi sapi nggak cukup jadi kambing lebih ya kan ya sudah atau di sana dan tidak masalah Pak ya jadi kita juga jangan sangat berharap waduh ini masa kambingnya nggak dikirim ke rumah katanya jangan juga ya jadi kan dikasih alhamdulillah tidak ya dikasih jangan ditolak juga oh ini saya nggak butuh terima aja nanti kalau sudah diterima mau kasih lagi silakan itu bukan sesuatu yang terlarang ya. Jadi bukan karena merasa kaya maka tidak mau makan nama itu apa namanya pesta ya Yaumul Aid namanya itu kan hari raya kita harus gembira jadi kalau Idul Fitri kita gembira karena itu berbuka puasa ya sebulan tidak makan pagi nah ini kita makan tadi kadang-kadang memang mampu beli daging tapi kalau korban kayaknya ininya beda ya pengen juga apalagi nyate sama-sama gitu kan lain kalau tidak hari raya kurban kayaknya nyate itu gimana gitu aneh gitu kan tiba-tiba nyate sendiri gitu kan tapi kalau kurban kan semua tuh mau rumahnya besar rumahnya kecil nyate semua ya gitu banyaknya jadi nggak usah dirisaukan ya di mana aja Pak di sini juga silakan dan kita juga nggak usah ngotot ya Pak apa namanya pokoknya berkurban kurban ya Pak oh iya saya di kurban di kampung alhamdulillah gitu kan jadi kita tidak harus tempat kita ya kalau dia yang penting teman-teman kita ini dakwah kita dia punya kemampuan dia bisa Allah mungkin sudah cukup ya terima kasih mudah-mudahan